Alexa Bliss return hebohkan satu stadion. I So Sweet di spear brutal dan dilempar ke meja komentator. Jey Uso dan Charlotte Flair jadi pemenang Royal Rumble. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan merecap dan mereview acara premium WWE Royal Rumble tahun 2025. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Royal Rumble tahun 2025 dibuka dengan kehadiran Stephanie McMahon yang menyambut para WWE Universe. Langsung aja, pertandingan Women's Royal Rumble bakal dimulai. Peserta pertama yang masuk, Io Sky. Mantan juara wanita WWE ini siap berjuang demi satu tiket ke WrestleMania. Lalu yang kedua, muncul wajah yang gak asing, Liv Morgan, si petarung tangguh yang berkali-kali hampir menang di Rumble tahun-tahun sebelumnya. Gak pakai lama, mereka langsung jual beli serangan dengan quick counter. Hampir aja saling eliminasi sebelum Roxanne Perez dari NXT masuk ke ring. Roxanne langsung ganas, kasih kombinasi hurricanrana dan uppercut yang bikin suasana makin panas. Aksi makin seru waktu Lyra Valkyria, sang Women's Intercontinental Champion, dan Chelsea Green, sang Women's US Champion ikut bergabung. Chelsea seperti biasa pamer gaya dulu. Dia pikir udah ngeeliminasi semua orang tapi malah langsung dihajar rame-rame. Masuknya B-Fab dan Ivy Nile bikin ring makin penuh. Ivy Nile bikin dampak langsung dengan powernya, ngejatuhin lawan pakai German suplex berturut-turut. Terus ada Zoey Stark dan Lash Legend yang ikut meramaikan. Les ngasih powerbomb yang brutal ke Lyra, tapi semua jadi makin gila waktu Bianca Belair, mantan pemenang Royal Rumble, masuk ke ring. Langsung ngacak-ngacak ring, bahkan hampir nge-press slam Io Sky. Dengan 10 wanita di dalam ring, pertandingan berubah jadi perang daya tahan. Shayna Baszler dan Bayley ikut masuk, disusul Sonya Deville dan Maxine Dupri. Your Fusion Collective sempat ngambil alih kendali, tapi akhirnya mereka kena eliminasi juga. Peserta ke-15, Naomi datang dan langsung kuasai bareng Bianca. Tapi kekuatan mereka nggak bertahan lama. Masuklah Jada Parker dari NXT, Piper Niven, dan Natalya yang selalu jadi nostalgia. Dan tiba-tiba, Jordynne Grace yang baru aja gabung WWE masuk dan langsung ngangkat Piper Niven buat Death Valley Driver. Penonton langsung meledak, gak percaya sama yang baru mereka lihat. Eliminasi makin banyak terjadi seiring masuknya Michin, Alexa Bliss, dan Zelina Vega. Yang bikin pecah, Alexa Bliss balik lagi ke ring setelah 2 tahun absen. Penonton langsung kasih pop gila-gilaan buat dia. Kejutan belum selesai, Trish Stratus, WWE Hall of Famer, muncul ke ring buat nunjukin kenapa dia salah satu yang terbaik sepanjang masa. Tapi meskipun dia udah legenda, dia tetap nggak bisa ngelawan brutalnya Nia Jax yang ngehancurin hampir semua orang. Akhirnya yang ke-30, seorang legenda yang lain kembali, Nikki Bella. Setelah Nikki masuk, ada 12 orang yang tersisa di ring. Tapi nggak butuh waktu lama buat ngurangin jumlah itu. Nia Jax langsung menggila, ngeeliminasi Io Sky, Bianca Belair, Naomi, Stephanie Foucault, Raquel Rodriguez, Liv Morgan, dan banyak lagi sampai tinggal tersisa 3 orang. Charlotte Flair, Nia Jax, dan Roxanne Perez. Mereka harus mikir keras buat cari cara biar bisa menang. Roxanne nyerang kaki Charlotte, tapi Charlotte akhirnya berhasil ngelempar Nia keluar ring. Roxanne ngasih perlawanan luar biasa, tapi Charlotte langsung kasih sebuah big boot ke Roxanne untuk memenangkan pertandingan. Charlotte Flair berdiri tegak, nunjuk ke logo WrestleMania 41, comeback dari cederanya sukses besar, The Queen is back. Aku pribadi nikmatin banget pertandingan Royal Rumble ini, hasilnya nggak mengejutkan sih, karena sejak awal aku juga udah menduga Charlotte Flair bakal menang. Nia Jax di sini tampil dominan banget dengan banyak eliminasi. Roxanne Perez, Liv Morgan, dan Io Sky juga tampil luar biasa dengan bertahan lama di ring. Ini tipe Rumble yang ringnya itu penuh sepanjang pertandingan. Aku juga super seneng lihat Alexa Bliss dapat pop yang gede dari penonton. Trish Stratus balik lagi juga keren banget. Aku tahu banyak dari kalian yang pengen lihat AJ Lee atau Becky Lynch, tapi ya nggak semua bisa dimasukin. Jadi nggak perlu nge-hate superstar yang ada. Menurutku, kemenangan Charlotte Flair ini bisa jadi setup buat lawan Tiffany Stratton di WrestleMania. Setelah pertandingan yang intens tadi, kamera langsung menyorot ke WWE Hall of Famer The Godfather. Lalu ada Mickie James, calon Hall of Famer dan favorit banyak orang, yang duduk bareng Kurt Angle dengan anaknya Nicoletta dan istrinya.
Gak cuma itu, pelatih tim football Notre Dame Marcus Freeman juga hadir bareng keluarganya. Ditambah lagi, aktor Stephen Amell, pemeran di Arrow dan Heels, juga ikut menikmati acara dari ringside. Suasana langsung pecah pas Motor City Machine Guns akhirnya debut di WWE Premium Live Event. Mereka langsung dapat kesempatan emas buat lawan DIY buat WWE Tag Team Championship dalam pertandingan 2 out of 3 falls. Siapa yang dapat 2 pin duluan, mereka jadi juara. Motor City Machine Guns langsung gaspol dari awal. Shelly dan Sabin nerapin double clothesline yang bikin juara bertahan kelempar keluar ring. Belum cukup, mereka lanjut dengan sliding dropkick dan Sabin ngelakuin suicide dive yang bikin penonton makin gila. Tapi, DIY mulai ngambil kendali dengan kerjasama mereka yang udah terbukti. Pas Ciampa mau ngehajar lagi, Sabin counter pakai jumping kick ke kepala. Tapi Gargano pura-pura tag ke Ciampa langsung manfaatin momen buat kasih running knee ke Shelly. DIY unggul 1-0. Lanjut, Ciampa berusaha nguras tenaga Shelly pakai chinlock, tapi Shelly akhirnya bangkit dan ngasih DDT flatliner combo. Momentum makin gila pas Motor City Machine Guns ngelakuin Skull and Bones ke Gargano buat nyamain skor. Imbang 1-1. Saat pertandingan masuk momen krusial, Gargano nggak sengaja nyuper kick Ciampa. MCMG langsung coba eksekusi finisher mereka lagi, tapi tiba-tiba Montez Ford muncul di apron pakai hoodie. Wasit langsung terdistraksi, sementara Angelo Dawkins diam-diam nyerang Shelly pakai krek. Wasit masih nggak sadar. DIY langsung hantam dengan meet in the middle untuk memenangkan pertandingan. Tapi belum selesai. The Street Profits tiba-tiba balik lagi ke ring dan ngehancurin DIY. Mereka ngangkat WWE Tag Team Titles tinggi-tinggi. Pesannya udah jelas. Mereka pengen sabuk itu. Aku cukup nikmatin pertandingannya, tapi jujur aja endingnya agak murahan gara-gara intervensi dari The Street Profits. Fans juga nggak terlalu all in sepanjang pertandingan, mungkin karena penonton masih kehabisan energi setelah Women's Royal Rumble yang sebelumnya. Aku kira pertandingan ini bakal lebih gila, tapi rasanya kurang satu level lagi buat jadi tag match yang luar biasa. Gak kaget kalau DIY tetap juara, tapi aku lumayan gak nyangka sama kehadiran The Street Profits di sini. Awalnya aku kira mereka bakal turn heel, tapi malah nyerang DIY. Kayaknya The Profits emang lagi kesal banget dan pengen pegang gelar tag lagi, gak peduli siapapun yang jadi korban. Setelah pertandingan itu, kamera nunjukin ke WWE Hall of Famer Ron Simmons, terus ada Rick Steiner dan Rob Van Dam. Selain itu, UFC Welterweight Champion Belal Muhammad dan musisi legendaris John Mellencamp juga kelihatan menikmati event ini dari bangku VIP. Lanjut ke pertandingan ladder untuk WWE Undisputed Championship antara Cody Rhodes melawan Kevin Owens. Begitu bel dibunyikan, Cody dan Owens langsung saling hajar tanpa basa-basi. Mereka adu pukulan brutal sebelum Owens ambil kendali di awal. Cody nge-suplex Owens ke tangga sampai tangganya hancur. Gak cukup, Cody ambil potongan tangga yang rusak itu buat nyerang balik. Owens makin brutal. Dia kasih powerbomb lagi ke Cody, kali ini ke tangga yang disenderin di sudut ring. Dia lakuin Fisherman Buster ke ladder bridge, dan WWE official langsung datang ngecek keadaan mereka. Owens coba ambil alih lagi, tapi Cody balas dendam. Dia hantam kepala Owens berkali-kali ke meja komentator sebelum nabrakin dia ke tiang ring. Owens mulai berdarah, tapi Cody nggak berhenti. Di atas meja komentator, Owens kasih low blow, tapi Cody counter. Banting Alabama Slam langsung ke ladder bridge. Melihat kesempatan emas, Cody langsung naik tangga ngeraih kedua sabuk WWE untuk memenangkan pertandingan. Aku suka banget pertandingan ini. Brutal, gila, dan salah satu pertandingan WWE title terbaik selama Cody Rhodes jadi juara. Tangganya bener-bener dipakai buat senjata sepanjang pertandingan dan banyak spot yang bikin penonton melongo. Aku rasa mereka berdua bakal istirahat beberapa minggu buat recovery. Aku juga gak masalah sama Cody menang, soalnya aku emang pengen Cody bawa title itu sampai WrestleMania. Aku sih masih berharap Kevin Owens bisa jadi World Champion satu kali lagi suatu hari nanti. Di ringside, ada bintang NBA Tyrese Haliburton, aktor O'Shea Jackson Jr., dan streamer terkenal Kai Cenat. Semua terkesima habis ngelihat perang besar antara Cody dan Owens. Setelah acara berjalan 3 jam, langsung aja ke pertandingan utama Men's Royal Rumble. Rey Mysterio masuk sebagai peserta pertama. Ini rekor baru buat Rey di usia yang udah 50 tahun. Terus peserta kedua, ada debut kejutan dari Penta. Dua luchador ini langsung bikin aksi pembuka yang gokil. Penuh high flying move dan hampir aja tereliminasi. Ketiga,
Chad Gable masuk dan hampir ngelempar Penta, tapi Penta masih bertahan. Terus datang Carmelo Hayes dan Santos Escobar. Bikin suasana makin satset dan kacau. Santos sempat ngasih knee striker Ray, bikin penonton langsung ngebu dia. Keenam, Otis masuk dan langsung ngecok slam Santos. Tapi yang benar-benar bikin rusuh itu Bron Breakker. Begitu masuk, dia langsung ngeluarin Melo dan Santos. Tapi pas Breakker bentrok sama Otis, tiba-tiba Iso Speed masuk yang dadakan gantiin Akira Tozawa. Sayangnya, dia langsung di-spear sama Breakker dan dieliminasi dalam hitungan detik. Kesembilan, Sheamus masuk dan mulai ngasih forearm smash ke semua orang. Jimmy Uso nyusul, langsung bagi-bagi super kick. Andrade ikutan masuk dan ngerusuh, tapi yang paling mengejutkan, Jacob Fatu. Dia langsung gila-gilaan, ngeliminasi Gable, Mysterio, dan Andrade. Gak lama kemudian, dia langsung nge-super kick Jimmy keluar ring. Ke-13, Ludwig Kaiser masuk dan langsung dieliminasi sama Penta dalam hitungan detik. The Miz dan TNA Champion Joe Hendry juga ikut gabung. Tapi semuanya berubah pas Roman Reigns masuk. Roman langsung brutal. Miz, Sheamus, Hendry, dan bahkan Breakker semuanya dihabisi. Roman dan Jacob akhirnya saling berhadapan. Dilanjut lagi, Drew McIntyre nyerang Roman langsung. Terus muncul Finn Balor, Shinsuke Nakamura, dan Jey Uso yang langsung ngegas dan bikin pertandingan makin seru. AJ Styles return dan langsung bikin aksi yang keren. Tapi Braun Strowman masuk dan buru-buru ngelempar Jacob Fatu keluar ring. Dan yang ditunggu-tunggu, John Cena masuk. Semua orang di arena langsung teriak sekencang mungkin. Cena nggak main-main, langsung eliminasi Strowman dan Balor. Terus ada lagi momen yang paling ditunggu-tunggu. CM Punk masuk dan dia langsung berhadapan sama Cena dan Roman. Tapi nggak lama kemudian, Seth Rollins datang dan langsung nyerang Punk. Yang masuk selanjutnya itu Dominic Mysterio. Tapi langsung dieliminasi sama Damian Priest. Sami Zayn juga sial, soalnya dia juga nggak sengaja ke super kick sama Jey Uso dan tereliminasi. Ke-29, LA Knight, masuk dan bikin penonton makin heboh. Sementara Logan Paul jadi peserta yang terakhir. Langsung deh, Drew dieliminasi sama Priest, tapi Priest sendiri dieliminasi sama LA Knight. Sayangnya, Logan pakai trik licik diam-diam ngeeliminasi AJ Styles. Tersisa 6 orang terakhir, Cena, Roman, Rollins, Punk, Jay, dan Logan Paul. Roman Reigns dan Seth Rollins nostalgia The Shield baku hantam brutal. Tiba-tiba, Punk eliminasi Rollins dan Roman sekaligus. Logan Paul dari belakang ngelempar Punk keluar. Jadi sisa John Cena, Jey Uso, dan Logan Paul. Jay lawan Logan dulu dan akhirnya Jay eliminasi Logan setelah super kick brutal dan clothesline dari Cena. Tersisa John Cena dan Jey Uso. Penonton makin gila. Cena kasih 5 knuckle shuffle tapi Jay counter dengan super kick. Mereka berdua bertarung di apron. Cena mau kasih attitude adjustment, tapi Jay refleks langsung dorong Cena keluar untuk memenangkan pertandingan. Aku suka banget pertandingan ini. Penuh bintang besar dari awal sampai akhir. Bagian keduanya juga makin unpredictable. Dan ini bukti kalau di era sekarang, apapun bisa terjadi. Bookingannya keren banget. Jacob Fatu gila-gilaan, Bron Breakker punya momen besar, Roman Reigns interaksi sama banyak orang baru, dan John Cena bikin pertandingan makin hype di akhir. Seth Rollins berantem sama CM Punk lagi juga gokil, terutama karena Rollins kayaknya bakal turn heel. Final antara John Cena dan Jey Uso juga nggak disangka-sangka. Aku pikir Cena yang bakal menang, tapi ternyata Jey yang ngeeliminasi dia. Aku suka banget soalnya Royal Rumble tahun ini tuh unpredictable, jadi jauh lebih seru. Sekarang kelihatannya Jay bakal lawan Gunther buat world title di WrestleMania 41. Jay udah beberapa kali nyoba ngalahin Gunther tapi selalu gagal. Jadi mungkin besok di WrestleMania momen dia buat menang. Menurutku, ini acara yang keren banget. Aku suka banget sama Men's Royal Rumble dan aku pikir kemenangan Jey Uso nunjukin kalau Triple H ngebooking ini dengan cara yang beda dibanding Vince McMahon. Sekarang, hasil yang terlalu ketebak nggak sering terjadi lagi kayak dulu. Itu hal yang bagus sih karena penonton jadi nggak bisa nebak apa yang bakal terjadi selanjutnya. Men's Rumble tahun ini juga penuh banget dengan bintang-bintang besar, terutama di paruh kedua pertandingannya. Banyak momen keren kayak Jey Uso, John Cena, Logan Paul, CM Punk, Roman Reigns, Seth Rollins, dan masih banyak lagi. Men's Rumble tahun ini tuh bener-bener seru. Untuk Women's Royal Rumble menurutku nggak sehebat yang Men's Rumble, tapi masih solid. Nia Jax dominasi dengan 9 eliminasi dan akhirnya Charlotte Flair yang menang. Yang sebenarnya hasil yang banyak orang prediksi. Pasti ada fans yang kesal banget soalnya Charlotte tuh emang menang terlalu sering, walaupun dia udah 13 bulan gak tampil. Tapi aku pribadi sih gak masalah kalau Charlotte yang menang, dan gak lupa,
Senang banget lihat Alexa Bliss balik dapat pop terbesar di acara ini. Pertandingan Cody Rhodes lawan Kevin Owens itu luar biasa. Kelihatan kayaknya mereka sakit banget soalnya ngelakuin bump yang gila-gilaan di atas tangga. Beberapa orang mungkin mikir mereka sedikit kelewatan dan aku agak setuju. Menurutku ini dua orang dengan pride yang besar yang pengen bikin pertandingan mereka itu jadi memorable. Dan mereka itu berhasil. Untuk tag team title match gak sebagus yang aku harap. Tapi setidaknya storyline yang dibikin sama The Street Profits yang ikut campur bakal terus lanjutin cerita tentang DIY yang nyari cara buat menang. Sementara buat Motor City Machine Guns pasti udah bakal cari balas dendam. Secara keseluruhan, aku nikmatin banget Royal Rumble tahun 2025 ini. Tapi menurut kalian gimana Royal Rumble tahun 2025 ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you.